Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Real Engineering akan mereview panel otomatis untuk blower di kandang ayam closed house atau untuk kandang ayam semi closed house. Jadi panel ini memiliki spesifikasi yang custom ya dari customer. Jadi dia pengen pakai ini indikator volt, indikator hertz, dan indikator ampere. Kemudian ini ada thermokontrol untuk blowernya. Kemudian ini ada thermokontrol untuk cooling pad atau cell deck ya. Jadi ada dua thermokontrol. Ini jika suhunya panas berarti menghidupkan 3 blower ini. Dan ini untuk thermokontrol yang cooling pad ini, kalau misalnya suhunya terlalu panas, jadi akan menghidupkan cooling pad atau cell deck. Kemudian ditambahkan juga di sini timer ya. Jadi timer ini hanya bekerja pada blower nomor 2. Nah, jika suhunya sudah tercapai, ini timer ini baru akan bekerja. Tapi kalau misalnya suhu ini belum tercapai, suhu termostat dari blowernya yang ini yang nomor 1 ya, blower yang nomor 2 ini akan bekerja berdasarkan suhu. Karena suhunya belum tercapai, jadi harus bekerja berdasarkan suhunya. Nah, jadi di sini ada 4 saklar. Saklar yang pertama untuk blower 1, ini untuk blower 2, blower 3, dan ini untuk cooling pad. Jadi posisi tengah ini adalah posisi mati atau off. Posisi ke kiri ini manual, yang berarti kalau misalnya saklar diputar ke posisi manual, blower akan hidup secara terus-menerus tanpa otomatis dari termostat ataupun dari timer. Nah, kalau otomatis switchnya di ke kanan atau ke posisi auto, ini kalau blower nomor 1 ini akan bekerja berdasarkan suhu ya, berdasarkan thermokontrol blower. Kemudian nomor 2 ini sama, kalau ke kiri itu manual ya. Manual itu akan hidup secara terus-menerus, dan kalau ke kanan di tengah ini mati. Kalau ke kanan otomatis berdasarkan timer. Kalau suhu ini suhu blower ini sudah tercapai, akan bekerja berdasarkan timer. Tapi kalau misalnya suhu termokontrol ini belum tercapai, blower nomor 2 ini akan bekerja berdasarkan suhu ya, berdasarkan kontrol dari termokontrol ini, termostat. Kemudian blower nomor 3 ini sama, ke kiri itu manual, ke kanan otomatis berdasarkan dari termostat. Nah, kemudian ini kalau ini cooling pad sama juga, ke kiri manual, jadi cooling padnya akan hidup terus-menerus di tengah posisi off. Kemudian jika switch digeser ke kanan atau diputar ke kanan itu otomatis berdasarkan thermokontrol cooling pad ini. Sekarang kita coba lihat dalamnya, komponen-komponennya. Untuk komponen di dalamnya ini kontaktornya pakai dari Schneider. Cuman memang kalau pakai kontraktor dari Schneider ini harganya cukup lumayannya tinggi. Tapi kalau ingin harganya yang terjangkau bisa pakai merek Ewig, itu harganya lebih terjangkau. Untuk kualitas sebetulnya tidak berbeda jauh ya. Ini ada relay. Kemudian di sini ada timer, thermokontrol yang tadi. Oh, kelupaan. Jadi di depan ini udah dilengkapi dengan lampu indikator. Jika blowernya hidup, lampu akan hidup. Kemudian dilengkapi juga dengan buzzer ya. Kalau misalnya ada error atau apa, ini akan berbunyi si buzzer ini atau alarm ini. Cuman kalau bapak atau ibu atau saudara nggak mau pakai ini juga bisa. Pokoknya bisa. Untuk spesifikasi panel ini bisa custom
sesuai dengan keperluan atau kebutuhan kandangnya itu sendiri. Bisa juga misalnya pengen 3 blower aja bisa, terus 2 blower pakai cooling pad bisa. Itu tergantung dari kebutuhan bapak atau ibu atau saudara semua ya. Listriknya untuk listrik 1 pas, panelnya bisa dipesan juga untuk listrik 3 pas. Sudah dilengkapi juga dengan sensor suhu, tentunya ini bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Ini biasanya diposisikan di tengah-tengah ruangan kandang atau ruangan brooding. Ya, saya akan menjelaskan mengenai timernya. Jadi timer ini diaturnya adalah kalau dilihat dari posisi sekarang ya, ini 5 detik mati, kemudian 5 detik hidup, kemudian 5 detik mati. Jadi ini bisa diatur detik, bisa jam, bisa menit, atau ya bisa jam, menit, ataupun detik ya. Ini bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, selain ada panel untuk otomatis menghidupkan blower, kami juga menyediakan ATS atau Automatic Transfer Switch. Jadi untuk kandang ayam close house kan full menggunakan listrik. Jadi menggunakan listrik PLN atau menggunakan listrik dari genset jikalau PLN-nya mati lampu. Jadi automatic transfer switch atau ATS ini berfungsi untuk otomatis memindahkan tegangan ya dari listrik PLN ke genset. Bukan berarti ATS ini bisa menghidupkan genset secara otomatis, karena ini belum dilengkapi dengan sistem tersebut ya. Cuma kalau misalnya memang mesinnya sudah bisa dipasangkan atau mesin dieselnya sudah bisa dipasangkan dengan sistem starter, itu bisa juga dibuat otomatis. Cuma untuk khusus yang ini memindahkan, kalau misalnya PLN mati pasti listrik mati ya. Cuma nanti kalau misalnya kita menghidupkan genset, itu kita tidak perlu memindahkan saklar atau memindahkan switch ya. Jadi ini otomatis kalau misalnya listrik PLN mati kemudian kita menghidupkan genset, itu tidak akan terjadi tabrakan arus gitu. Jadi langsung otomatis masuk listrik dari genset. Begitupun kalau misalnya genset sedang hidup dan PLN-nya kembali hidup, mati lampunya sudah beres, itu otomatis akan berpindah listriknya ke PLN gitu. Jadi tidak perlu repot-repot untuk memindahkan switch kalau misalnya terjadi mati lampu atau mati lampunya udah beres kalau gensetnya lagi dihidupin gitu. Kita lihat ke dalamnya. Jadi sistemnya seperti ini. Ini pakai merek Broco ya. Untuk pemesanan bisa dipesan lewat Tokopedia, Bukalapak ataupun Shopee, atau bisa juga langsung WhatsApp ke sini ke WA ini ya, Real Engineer, berlokasi di Ciamis, Jawa Barat. Mungkin sekian dari kami Real Engineering. Kami berlokasi di Kecamatan Tambak Sari, Ciamis, Jawa Barat. Untuk pemesanan bisa WA ke nomor ini. Dan kami juga tidak hanya menyediakan panel, tapi juga menyediakan berbagai perlengkapan untuk kandang ayam semi close house atau close house, seperti blower, kemudian pemanas, nipple atau tempat pakan ya. Bisa langsung hubungi ke nomor WA ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.